Jagongan lan musyawarah. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Oke, sahabat Gemilang, kita lanjut lagi. Tapi kali ini Andin hadir di Jamus Gemilang bersama pemenang Lomba Jingle Gempur Rokok Ilegal tahun 2024. Dan lomba ini kerjasama Bea Cukai Magelang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa lomba jingle ini pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus hingga 10 September 2024 dengan dukungan dana bagi hasil cukai tembakau atau DBH-CHT. Dan lomba ini terbuka gratis dan untuk warga Kabupaten Magelang yang kemarin dipilih 10 nominator dan akhirnya muncul juara 321. Dan senang banget, excited banget hari ini Andin kehadiran para pemenang, para juara dari lomba jingle Kabupaten Magelang sudah hadir hari ini bersama kita di studio Radio Gemilang. Ada juara 1 dari lomba jingle Kabupaten Magelang, yaitu ada Pak Widarto. Selamat pagi Pak Widarto. Selamat pagi Mbak Andin. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, sehat selalu. Seperti Sehat salam selalu. kita kalau sama teman-teman, yang penting sehat, bahagia, dan sukses. Iya, dan pastinya juga semangat yang luar biasa ya Pak ya. Amin. Oke, baik. Selain itu juga ada Pak Wardoyo, juara 2 dari lomba jingle Kabupaten Magelang. Selamat pagi Pak Wardoyo. Selamat pagi Mbak. Gimana Salam kabarnya? Sehat selalu. Salam sehat juga Semangat. Bapak. Senang banget hari ini Bapak bisa hadir ya Pak ya. Oke, baik Sobat Gemilang, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama para juara lomba jingle Kabupaten Magelang. Karena luar biasa sekali, karena Andin sudah mengkepoin gitu ya Instagram beliau-beliau ini, dan pastinya mereka sudah berada di dunia musik ini cukup lama banget. Dan Andin masih kepo juga nih ya untuk profil-profil para juara ini. Saya ke Pak Widarto dulu. Pak Widarto mungkin bisa cerita gitu ya dengan kegiatan-kegiatan Pak Widarto. Saya lihat juga memang Pak Widarto rajin banget ikut event-event musik gitu ya. Silahkan Pak Widarto. Ya memang bidang pekerjaan saya di musik. Oke. Saya memilih hidup dari musik karena kita tinggal di Magelang. Waktu itu ya kita milihnya otomatis yang instan, langsung dapat uang. Ya pemain keyboard Mbak. Pemain keyboard jadi ya. pemain keyboard, kemudian sama mengisi acara-acara di kampung, di hotel, mau dimanapun kita jalani. Tetapi samping itu kan itu pekerjaan kita sebagai musisi ya. Yeah. Kemudian sebagai seniman, artinya seniman musik ya berarti. Seniman itu kan tetap akan diakui eksistensinya kalau dengan berkarya. Betul. Jadi kita tetap berkarya, kita Yeah. tetap buat lagu, tetap mencipta lagu. Karena kalau dulu mungkin susah, zaman-zaman kita tahun 90-an itu kalau mau masuk rekaman misalnya Yeah. harus ke label dan sebagainya, karena saya dulu juga di Jakarta. Kemudian kalau sekarang lebih mudah, Yeah. kita bisa upload di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Oke, dan pastinya juga sementara itu. Pak Widarto juga nggak sendirian ya, ada seorang istri yang selalu menemani dan juga jadi vokalis gitu, iya nggak Pak? Kebetulan keluarga saya mungkin karena lingkungan, karena saya pemain musik, istri saya penyanyi, otomatis anak-anak saya juga gemar hobi main musik, meskipun tidak untuk jadi ladang pekerjaan seperti orang tuanya. Oke, tapi luar biasa loh suaranya istrinya Pak Widarto, kayak Vina Panduwinata gitu ya. Kalau kita merem gitu, kayak yang nyanyi Vina Panduwinata gitu ya. Oke, baik. Saya ke Pak Wardoyo nih, juara 2 dari jingle Kabupaten Magelang. Seperti apa Pak kegiatannya Pak? Bagi saya musik itu memang sejak muda, masih sekolah dulu sudah saya geluti, dan saya memang ada komitmen untuk belajar musik secara tuntas walaupun tidak berpendidikan secara formal. Karena jujur saya itu bidang akademisnya justru di pendidikan matematika. Saya itu seorang guru yang kebetulan didaulat menjadi kepala sekolah di sekolah swasta di Kota Magelang, khususnya di SMP Kristen 1 Magelang. Memang dua-dua ini saya anggap talenta yang harus saya kembangkan, baik ilmu matematika maupun ilmu musik. Karena bagi saya keduanya ini saling mendukung. Dan banyak dari kenalan-kenalan saya ketika kami ngobrol,
sepakat dengan seperti itu, ada keseimbangan hidup. Walaupun saya dari basic matematika, tapi musik saya geluti sungguh-sungguh juga, walaupun bersifat sebagai hobi ataupun penopang, ya katakanlah hobi yang bisa menjadi rezeki, begitu prinsipnya. Tidak jauh dari sahabat saya Pak Widarto. Jadi apapun kalau kita tekuni itu tentu tidak ada yang sia-sia, begitu. Jadi memang passionnya sudah di musik juga ya, Pak Wardoyo, nggak bisa jauh-jauh nih. Baik, langsung aja kita ngobrol-ngobrol terkait dengan lomba Jingle Kabupaten Magelang ya. Ini juara 1, juara 2 ini memang musisi gitu ya, handal gitu. Nah, awal mula akhirnya memutuskan untuk mengikuti lomba jingle itu apa sih motivasinya, Pak? Silakan Pak Widarto. Saya karena jinglenya mengenai Kabupaten Magelang, paling tidak saya bisa menyumbangkan apa sih yang saya bisa kasih untuk Magelang. Karena Magelang bagaimanapun tetap tanah kelahiran saya, yang saya banggakan, saya cintai. Kemudian apa yang bisa saya berikan untuk Magelang, ternyata kan ada lomba jingle. Dan lomba jingle itu ternyata di dalam kriteria itu salah satu kan menggambarkan potensi Magelang. Saya harus menggambarkan potensi Magelang meskipun di akhir katanya atau itu harus ada gembur rokok ilegal, ada dan sebagainya. Artinya mudah-mudahan waktu itu belum memikirkan juara ya. Saya yang penting saya bisa berkontribusi untuk Magelang saya ikut jingle. Alhamdulillah dapat juara, artinya eksistensi saya sebagai seniman ya alhamdulillah diakui. Betul sekali, Jadi baik. bonus saja sih kalau juara ya bonus. Artinya nanti paling tidak kan anak cucu saya tahu bapaknya, kakeknya pernah buat jingle lagu. Siap, baik, luar biasa. Nah, kalau untuk Pak Widarto sendiri dalam pembuatan lagu Jingle Kabupaten Magelang ini butuh berapa lama sih Pak buatnya? Kalau kemudian kan karena terbiasa ya, saya buat jingle itu kan tidak hanya saat ini aja, dulu sering buat jingle, jadi tidak butuh waktu lama untuk membuat jingle. Berarti sebelumnya Pak Widarto juga pasti punya lagu sendiri ya? Punya. Punya. Siap. Album gitu Pak? Kalau untuk saya sendiri, istri biasanya yang nyanyikan. Tapi kalau untuk karya saya yang dinyanyikan oleh orang ada beberapa, dan kebetulan beberapa itu juga yang memperkenalkan teman saya Pak Wardoyo. Berarti ini udah saling kenal dong ya, gitu Pak. Ikut lomba juga janjian gitu Pak? Iya, ini lomba itu juga saya justru di WA dulu sama Pak Wardoyo. Ada lomba ini, apa sih lomba kemudian saya buka di websitenya ya Instagramnya Kominfo itu. Saya baca, kemudian ikutlah. Mumpung ada peluang ya Pak ya, ikut berkontribusi, baik. Nah, kalau Pak Wardoyo awal mulanya akhirnya mengikuti lomba jingle ini kan yang ngajakin Pak Widarto nih ya Pak ya, sudah apa Pak? Ya, kalau saya sendiri memang salah satu komitmen, tantangan terberat saya ketika ada event itu adalah kalau ada lomba cipta lagu. Karena di situ ada tantangan yang harus saya hadapi. Ketika kita membuat lagu untuk keperluan sendiri, misalnya untuk kegiatan apa-apa, misalnya ini sekedar pencurahan rasa atau apa, kan mengalir dari diri sendiri. Tapi ketika jingle kan harus ada tantangan yang kita hadapi. Karena tema harus masuk, kemudian enak didengar dan sebagainya. Ini kan butuh konsentrasi yang sangat tinggi, walaupun mungkin lagunya sendiri hanya 1 menit selesai, tetapi untuk menuangkan itu ya kita butuh perenungan lebih dulu. Ini bagian dari tantangan. Ini seketika tantangan itu sudah kita lihat, masuk, ini berani, saya memutuskan untuk ikut. Dan mungkin saya itu sudah terbiasa ketika ada event seperti itu, saya harus mengkhususkan waktu untuk begadang, menyelesaikan dari orek-orekan dasar sampai musiknya gini. Nah, tantangan saya justru ketika mau menggarap di bentuk file itu, karena kebetulan saat itu kepadatan saya agak tinggi. Sampai ini teman saya ini, Pak udah setor belum? Aduh, saya tuh ngerekamnya kok belum ada waktu. Akhirnya tiba saat akhir-akhir itu saya udah hampir habis waktu untuk setor. Kebetulan ada undangan diklat di Solo. Tinggal udah 2 hari, saya kejar teman saya, ini ayo saya dibantu kapan harus selesai, saya tinggal waktu 2 hari karena saya harus diklat. Nah, tetapi karena konsep itu sudah ada, jadi ketika ketemu kita tinggal menuangkan saja. Jadi tantangan itu memang sudah saya lalui berkali-kali.
kebetulan di beberapa puskesmas di Kabupaten Magelang ini single juga saya ikut berpartisipasi di sana untuk memberikan support semangat bagi teman-teman di puskesmas. Oke, siap, baik. Jadi ini butuh perenungan juga ya Pak. Ya, wow, effortnya luar biasa banget. Nah, kalau untuk Pak Wardoyo sendiri dari jingle lagu yang menepati di juara kedua, apa sih yang ingin disampaikan? Kalau tadi Pak Widarto menyebutkan bahwa potensi Magelang ingin dikeluarkan di lagu itu, tapi kalau untuk Pak Wardoyo sendiri apa sih pesan yang ingin disampaikan? Pertama, ketika kita akan bicara tentang jingle itu yang kebetulan Gempur Rokok di Magelang ini, saya harus melihat sesuai peraturan-peraturan yang ada di jingle itu. Jadi minimal kita harus tahu Magelang dulu. Jangan kita berbicara tentang lain-lain di luar Magelang dulu. Ketika kita lihat bahwa di Magelang itu ada potensi-potensi yang cukup baik, ada seni, budaya, ada pariwisata, ada keanekaragaman dan situasi alam Magelang itu juga enak. Saya bangga sebagai warga Magelang. Itu saya tuangkan dulu di depan bahwa ini salah satu kebanggaan kami sebagai warga Magelang. Nah, setelah itu baru kita masuk ke apa yang kita mau. Jangan sampai kita memaksakan untuk suatu kehendak tanpa ada dasar-dasar pemikirannya dulu. Jadi kebanggaan saya sebagai warga Magelang itu saya tuangkan dulu. Kita sampaikan bahwa Magelang itu gini-gini, ini kebanggaan kita bersama. Gerakannya ini. Iya, dengan misi yang sama ya, bahwa kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Magelang itu luar biasa. Gitu luar biasa. Jadi ada lebih dari satu poin yang bisa kita sampaikan di samping gerakan Gempur Rokok Ilegal. Betul sekali, baik. Oke Pak Widarto dan juga Pak Wardoyo, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama Andin, tentunya di Jamus Gemilang, Jagungan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Laras, aku dapat undangan digital bentuk file APK di grup WA. Lihat nih. Coba mana lihat? Salsa, itu kayaknya bukan undangan deh. Lihat aja filenya. Kok aneh gitu? Jangan dibuka deh. Nanti kalau kamu udah terlanjur download dan buka aplikasi itu, nanti data pribadi kamu bisa langsung diakses sama penipu yang ngirim file ini. Nanti disalahgunakan data kamu, bahaya banget itu. Ih, serem banget ya kejahatan cyber zaman sekarang. Nah, makanya zaman sekarang tuh banyak aplikasi digital hingga web yang kita gunakan itu menyimpan data pribadi kita, mulai nama, alamat, nomor handphone, sampai nomor rekening. Itulah mengapa kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dengan membuat kata sandi yang kuat, terutama pada aplikasi sosial media dan perbankan. Benar sekali teman-teman, penyalahgunaan data ini bisa berupa file APK yang juga bisa digunakan penipuan, surat undangan, surat tilang, tagihan PLN, resi atau ekspedisi, dan penipuan lainnya. Jadi, lindungi data pribadi kalian dengan aktifkan autentikasi 2 faktor, hindari mengeklik link yang tidak dikenal, perbarui perangkat lunak secara berkala, hapus data yang tidak perlu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yuk, jadilah netizen yang cerdas dengan melindungi data pribadi kita, agar kita terhindar dari kejahatan cyber. Mari, lebih waspada dan lebih tanggap terhadap data pribadi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo.
Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih toh Mas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, ngel ini, ngel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok. Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya. Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih bergabung bersama Andin tentunya di Jamus Gemilang, jagoan lan musyawarah bersama pemenang Lomba Jingle Gempur Rokok Ilegal tahun 2024 kerja sama Bea Cukai Magelang dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dan pastinya kali ini masih hadir ya bersama kita di studio Radio Gemilang juara 1, 2, dan 3 dari Lomba Jingle Kabupaten Magelang. Ada Pak Widarto, juara 1 Lomba Jingle Kabupaten Magelang, dan juara 2 ada Pak Wardoyo. Dan yang baru saja bergabung bersama kita hari ini ada Mbak Husna Ayudia sebagai juara 3 Lomba Jingle Kabupaten Magelang. Selamat pagi Mbak Husna. Panggilnya Mbak Husna ya? Iya. Oke, ini Mbak Husna dengan melihat seragamnya aja udah guru nih. Pak Wardoyo juga guru nih. Ada apakah dengan guru? Apakah guru itu pintar merangkai kata? Oke, mungkin Mbak Husna bisa share ke kita ya. Kalau tadi Pak Widarto dan juga Pak Wardoyo sudah share ya awal mula mengikuti Lomba Jingle Kabupaten Magelang ini dan pesan apa yang ingin disampaikan di Jingle Kabupaten Magelang ini. Nah, kalau untuk Mbak Husna sendiri seperti apa? Silahkan. Ya, terima kasih. Untuk Jingle Gempur Rokok Ilegal tahun ini semoga rokok-rokok ilegal musnah ya Kak ya. Jadi untuk edukasinya tuh untuk masyarakat Magelang, terutama ya masyarakat Indonesia, supaya lebih teliti atau lebih ini untuk ke rokok yang udah ada cukainya. Oke, jadi itu yang ingin disampaikan oleh Mbak Husna ya. Saya luar biasa juga nonton loh kemarin. Ikut ceria gitu ya, masing-masing punya jenis musiknya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, kalau Mbak Husna sendiri akhirnya bisa mengikuti Lomba Jingle Kabupaten Magelang itu dari mana Mbak? Silakan. Ya kami informasinya sebenarnya pertama tuh sepupu saya ya. Jadi dia mungkin lihat-lihat gitu di sosial media terus dikirim ke saya. Dek ikut dong gitu, ya udah terus saya ikut itu. Oke, baik. Nah, kalau Pak Widarto dengan Pak Wardoyo ini kan udah sering ya mengikuti lomba untuk jingle atau menciptakan musik. Kalau Mbak Husna sendiri seperti apa? Apakah sama? Saya juga ikut. Iya, kemarin juga ikut pilkada. Tapi saya ikutnya di ini Mbak, di Sumatera ya. Lebih ke luar Jawa gitu karena tim saya juga di Sumatera sana. Oke, jadi punya tim sendiri. Iya. Berarti kalau Mbak Husna itu cabangnya Magelang gitu ya? Iya, benar. Saya cabang Magelang. Oke. Nah, kalau tadi kan Pak Wardoyo udah cerita nih tantangannya dalam pembuatan lagu. Kalau Mbak Husna sendiri apa sih tantangannya dalam pembuatan jingle ini? Tantangannya itu apa ya? Bagaimana sih caranya buat bisa menjiwai isi dari lagu itu, terus biar bisa sampai ke semua masyarakat gitu, biar semuanya juga tertarik sama gempur rokok ilegal ini gitu. Oke, berapa lama Mbak Husna bikin lagunya itu, jinglenya? Berapa lama ya? Kayaknya cuma 1 jam deh. Iya deh, merem aja udah jadi. Merem ya, oke. Kurang lebih mungkin 2-1 minggu ya. Wah, gitu. Oke, baik. Nah, saya juga penasaran nih sama Pak Widarto, kan juga sudah melanglang buana, jam terbangnya udah tinggi banget nih ya. Ada nggak tantangan Pak Widarto dalam pembuatan jingle ini, Pak? Jingle itu kan dibatasi waktu yang jelas ya. Dibatasi waktu, kemudian dengan waktu yang singkat itu harus pesan-pesan yang ingin disampaikan atau tema yang ingin disampaikan itu harus tersampaikan kepada pendengarnya. Kemudian harus menarik jelas, yaitu seperti yang dikatakan Pak Wardoyo tadi, bedanya dengan membuat lagu biasa itu sangat jauh. Kalau lagu biasa kan tergantung mood ya Mbak. Kita sedang benci, buat syair benci, lagu benci. Kita sedang marah, buat syair marah. Kita jatuh cinta, buat lagu syair jatuh cinta. Lebih luas, artinya lebih luas untuk mengeksplor karena tidak terbataskan oleh tema dan pesan atau pesanan dalam tanda kutip itu. Tetapi kalau menurut saya jingle semakin singkat semakin bagus. Oke, baik. Nah, kalau Pak Widarto sendiri dalam pembuatan jingle atau mungkin lagu-lagu yang lainnya gitu ya, apa sih ciri khas yang ingin diperlihatkan oleh Pak Widarto gitu? Jadi akhirnya orang bisa tahu, oh ini nih lagunya, jinglenya Pak Widarto. Sebenarnya setiap seniman itu punya ciri khas sendiri ya. Misalnya progresi chord ya. Progresi chordnya setiap orang itu beda-beda. Kalau saya mungkin progresi chordnya seperti itu. Jadi kalau orang dengarkan misalnya lagu, oh ini lagunya Pak Widarto. Sama seperti kalau artis-artis besar dia pasti punya ciri khas baik itu dalam pengambilan nada-nadanya ataupun dalam liriknya. Ada yang kuat di lirik, ada yang kuat di
melodinya, tapi ada yang memang kuat dua-duanya. Tapi tentu kalau kapasitas kita kan hanya kapasitas untuk tingkat daerah ya. Yang mudah-mudahan bisa menasional dan sebagainya, karena itu nanti waktu dan keberuntungan. Karena segala sesuatu itu butuh keberuntungan. Kadang kita membuat lagu 100 atau musisi besar membuat lagu 100, belum tentu yang terkenal itu 10, 15 belum tentu. Kadang 2, kadang 3. Nah, itu salah satunya adalah di samping memang potensi juga lah keberuntungan. Oke, siap. Baik, tapi kalau untuk Pak Widarto sendiri jenis musiknya lebih condong kemana sih Pak? Kalau saya pop. Pop ya? Ya. Oke. Nah kalau untuk Pak Wardoyo sendiri, ciri khas yang ingin Pak Wardoyo perlihatkan gitu ya di jingle ataupun lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Wardoyo itu seperti apa? Kalau saya hampir pasti ketika lagu jingle saya buat itu cenderung yang nuansa energik supaya membangkitkan semangat. Dan itu tidak usah dengan kata-kata kita, dengan lagu orang sudah akan ikut untuk menjiwai dengan semangat yang dahsyat begitu. Dan itu saya buktikan ketika kami membuat jingle untuk beberapa teman atau instansi, mereka setuju karena iya betul yang bisa membuat semangat terdongkrak begitu. Apalagi kalau musik K-pop gitu ya Pak. K-pop, dimasukin K-pop gitu. Oke, baik. Kalau Pak Wardoyo saat membuat jingle atau mau menciptakan sebuah lagu gitu ya, apakah Pak Wardoyo pernah membutuhkan masukan dari seseorang gitu dalam menciptakan lagu? Biasanya saya punya keluarga juga yang juga kebetulan anak-anak saya sedikit menuruni bakat saya di bidang musik. Biasanya sampaikan, ada nggak masukan dari yang saya buat draft seperti ini? Karena kebetulan yang menyanyikan kan anak saya. Itu kok merasa nggak ada, tapi kalau Pak kok ini kurang gini, mungkin saya berikan juga, ya udah itu masukan, karena telinga itu kadang begini, beda situasi akan beda, perasaan juga beda. Ketika saya perdengarkan ke orang lain, mungkin ada masukan yang bersifat positif yang sebelumnya tidak pernah saya rasa. Kadang orang melihat begini, jadi orang yang bisa menilai itu adalah orang lain, karena diri sendiri selalu baik menurut kita. Jadi itu memang kami buat sedemikian, masukan-masukan itu tidak hanya dari orang lain, dari diri saya, tapi saya buka di lain hari, lain waktu. Apa yang menurut saya benahi dari dasar yang sudah, kalau udah fix tinggal kita buat untuk recordingnya saja. Siap, gitu. Luar biasa. Berarti ini keluarganya Pak Widarto, keluarganya Pak Wardoyo juga semua di musik gitu ya, walaupun sebenarnya tidak memaksakan untuk pilihannya seperti apa gitu. Oke, nah kalau untuk Mbak Husna sendiri, apakah keluarganya juga dari musisi musik gitu? Iya, ada beberapa juga yang musisi, kebanyakan di Solo. Di Solo. Dia, om saya juga punya recording juga di sana, terus ada les-les juga. Oke, kalau untuk jingle-nya sendiri berarti Mbak Husna ini one man show yang menciptakan, ia menyanyi juga gitu? Enggak, kami ada tim Kak. Tim. Jadi yang membuat lagu, yang menciptakan lagu ada di Sumatera sana, di Bangka Belitung, namanya Mas Adi Salem. Ya itu nanti kita bikin apa ya, semaksimal mungkin. Ini gimana nih, kita ada solusi-solusi apa nih gitu, yang biar nantinya kalau misalnya udah dibawakan tuh semua orang tuh tertarik sama kita gitu. Baik. Jadi kalau untuk sebagai guru dan juga sebagai musisi nggak ada kesulitan ya untuk mengatur waktunya gitu ya? Enggak lah Kak, itu udah di luar jam ini kerja ya. Di luar jam kerja lumayan ya buat tambahan. Iya lumayan Kak, berdiri seblak ya. Ini Pak Widarto, Pak Wardoyo dan juga Mbak Husna, kan tadi kemarin kita sudah lihat ya di acara jingle, lomba jingle ini kan ada 10 nominator. Jadi kan luar biasa sekali ya, bahwa ternyata di Magelang musisi di Kabupaten Magelang itu luar biasa banyak dan juga kreatif. Nah, kalau menurut Pak Widarto sendiri, seperti apa sih peluang dari mungkin para newbie pemula yang ingin menjadi musisi di Kabupaten Magelang? Seperti apa Pak? Sebenarnya lebih terbuka sekarang. Kalau zaman-zaman kita itu termasuk golongan, kalau saya golongan 90-an Mbak. Jadi otomatis kalau membuat lagu itu akan terpengaruh pada masa itu. Progresi chord juga terpengaruh pada masa itu. Kemudian untuk membuat, paling untuk meremajakan sama, tanya ke anak saya yang karena lebih fresh, hidupnya zaman sekarang lebih tahu untuk progresi chord dan beat-beatnya. Tetapi kalau untuk saat sekarang, untuk generasi muda lebih terbuka. Artinya kalau mereka punya potensi di bidang musik, karena musik itu tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun
banyak pekerjaan yang lain. Saya menghidupi anak istri saya sampai anak saya juga kuliah semua dan sebagainya juga dari musik. Luar biasa. Artinya segala sesuatu kalau dikerjakan dengan profesionalisme yang baik, dimanage dengan baik, pasti akan menghasilkan input yang baik. Artinya kalau untuk generasi sekarang, silahkan keluarkan potensi, medianya sudah sedemikian terbuka. Kalau dulu rekaman susah, mesti bayar, dan semua sekarang cukup dengan laptop bisa dan sebagainya. Medianya sekarang tidak perlu ngantri ke label dan sebagainya. Kalau mau buat record aja, mau masukin ke YouTube bisa, TikTok bisa. Kalau booming, nikmati aja. Betul sekali. Oke, nah kalau menurut Pak Wardoyo seperti apa? Karena memang peluang menyampaikan pesan lewat musik itu lebih besar ya Pak ya. Nah seperti apa nih untuk para musisi yang ada di Kabupaten Magelang? Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah disampaikan oleh Pak Widarto, sebetulnya hari-hari ini itu kan sangat mudah untuk kita menyalurkan bakat, karena media sosial itu sangat mudah didapat. Beda kalau saya dan Pak Widarto kebetulan termasuk angkatan lama yang waktu itu sangat tergantung pada pola musik saat itu yang kebanyakan masih dari radio, jadi di radio gitu loh. Itu waktu itu memang sangat jarang orang yang bisa masuk ke sana karena fasilitas, tetapi memang pesaing sedikit. Kalau sekarang ini fasilitas mudah tapi pesaingnya juga cukup banyak. Nah, disinilah kita senantiasa dituntut untuk meningkatkan potensi. Walaupun potensi itu tidak akan menjamin, karena ada satu unsur yang tidak pernah kita tahu, yaitu hoki atau keberuntungan. Tapi harus dimulai dari potensi yang selalu ditingkatkan seperti itu. Baik, oke. Nah kalau untuk Mbak Husna nih, mewakili generasi milenial dan juga Gen Z, kalau tadi Pak Widarto, Pak Wardoyo kan generasi lama, tapi masih kelihatan muda kok Pak, tenang aja. Nyatanya masih mau ikut ya. Betul sekali, ngalahin yang muda-muda ya kan. Nah kalau Mbak Husna seperti apa? Untuk teman-teman semuanya sih peluang banyak ya Kak ya untuk menyalurkan bakatnya masing-masing ya Kak. Ini untuk perwakilan generasi milenial nih. Nggak enak ya ngomong sebelahnya Pak Wardoyo. Aduh, aku kecil sendiri. Ya, pokoknya teman-teman tetap semangat kalau mau buat lagu, salurkan aja semuanya gitu. Jangan takut buat coba gitu, mencoba gitu kan. Nanti kan buat pengalaman, buat wawasan, buat pengalaman buat teman-teman semua, juga bisa di sharing-sharing ke teman-teman yang lain. Iya, apalagi dengan perkembangan zaman teknologi sekarang ya, semua serba dimudahkan gitu. Iya benar, apalagi sekarang media sosial juga banyak. Seperti Pak Wardoyo tadi bilang, kita share aja di mana-mana gitu. Kalau viral, ya udah itu keberuntungan kita gitu. Iya, bonus ya, apalagi jadi FYP ya Pak. Waduh bener ya. Kalau nggak coba mana tahu ya. Iya benar sekali. Kalau nggak coba kan kita nggak ngerti kan. Kayak semalam itu ada acara, wah semegahnya itu ya Allah. Kayak bangga ya dengan diri saya sendiri loh. Dengan diri sendiri, kita sendiri ikut bangga kok Mbak. Oke, baik Pak Widarto, Pak Wardoyo dan juga Mbak Husna, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Dan sahabat Gemilang, kita break dulu, jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama kami di Jamos Gemilang, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung ya, Bud. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mau berwisata di Magelang? Ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu? Kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala Pantai Pasir Putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih untuk Anda Sobat Gemilang yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang bersama pemenang Lomba Jingkal Gempur Rokok Ilegal tahun 2024 kerjasama Bea Cukai Magelang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dan pastinya Andin masih ngobrol-ngobrol nih bersama juaranya Lomba Jingkal Kabupaten Magelang. Ada juara 1 Pak Widarto dan ada juga juara 2 Pak Wardoyo dan juara 3 ada Mbak Husna. Oke, kita melanjutkan ngobrol-ngobrol yang tadi ya. Dan saya ke Pak Widarto dulu nih yang udah berkecimpung lama di dunia musik ya. Bahwa sebenarnya untuk menjadi musisi atau mencipta lagu itu pasti butuh konsisten ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Widarto sendiri nih, tips mungkin ya untuk para sahabat Gemilang mungkin yang newbie ingin menjadi musisi ataupun mungkin yang sudah menjadi musisi gitu. Seperti apa Pak? Satu, untuk menjadi musisi jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Karena
tidak ada seseorang yang paling di dunia ini, paling hebat, paling baik, paling bagus, tidak ada. Artinya proses belajar itu akan terus-menerus. Yang kemudian tunjukkan eksistensi itu lewat media sosial yang sekarang udah banyak. Misalnya saya untuk menunjukkan eksistensi saya lewat YouTube. Saya ada YouTube tembang kenangan untuk eksistensi saya, namanya Bagus Family. Kalau mau membuka, alhamdulillah. Kemudian di samping pemula-pemula newbie itu harus belajar terus mengeksplor kemampuannya, bakatnya dan sebagainya, tetapi juga harus didukung oleh pihak-pihak yang lain. Misalnya dalam hal ini pemerintah, misalnya pemerintah memberikan ruang-ruang kreasi, ruang-ruang untuk pemilik talenta yang bagus dalam bidang seni dan sebagainya untuk berkreasi. Salah satunya kemarin ada yang lomba jingle ini. Mudah-mudahan nanti lomba-lomba jingle yang lainnya dari instansi yang lainnya juga akan ada, atau lomba untuk lagu remaja dan sebagainya, mudah-mudahan akan difasilitasi oleh pemerintah. Dan dalam kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya Diskominfo dan kantor Bea Cukai dan Radio Gemilang FM yang telah memfasilitasi kami untuk bisa ikut berkreasi berlomba dalam acara jingle untuk Kabupaten Magelang. Saya ada satu apa ya istilahnya, bagaimana sih membuat jingle itu mudah apa susah? Salah satu contoh aja, ini Radio Gemilang. Tadi saya tanya jargonnya apa, jendela musik dan informasi misalnya. Iya, betul. Nadanya gini aja, Mbak. Oke. Radio Gemilang, ini jendela musik dan informasi. Nanti belakangnya jendela musik dan informasi. Oke, baik, ini sudah contoh promosi gitu ya. Oke, baik Pak Kepala Dinas, dengar ini ada yang sudah promosi. Oke, baik. Oke, kalau untuk Pak Wardoyo sendiri seperti apa, Pak? Ya, musik itu memang seperti disampaikan Pak Widarto, itu harus selalu ditekuni, digeluti, dipelajari. Kita harus konsisten, punya semangat. Jangan sampai, maaf, ada istilah hanya biar pet. Kita harus konsisten karena zaman terus berkembang, kita harus ikuti. Ketika kita break, mungkin mood kita bisa rusak. Untuk memulai lagi nggak mudah. Nah, makanya dengan salah satu berkarya itu akan melatih kita untuk terus belajar. Memang berkarya atau belajar itu kalau prinsip saya harus tidak ada batasnya. Kapan? Sampai kita masih mampu melakukannya. Dan juga tentu kami sebagai bagian dari orang musik setuju dengan langkah-langkah dari Pemkab Magelang mengadakan gerakan-gerakan lomba seperti itu, karena sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat sentuhan-sentuhan seni supaya orang itu merasa ada situasi yang menyegarkan dan sebagainya. Musik itu kan sering dikatakan sebagai sarana rekreasi dan sebagainya. Mungkin nggak usah jauh-jauh berapa puluh kilometer, hanya di rumah mendengarkan itu juga sudah suatu rekreasi. Jadi musik itu menurut saya bagian dari hidup kita yang harus kita pelihara, kita laksanakan terus. Itu bagian dari seni dan budaya yang akan membantu kita untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Oke, siap, baik Pak Wardoyo. Nah, kalau untuk Mbak Husna sendiri seperti apa nih? Apa yang ingin disampaikan Mbak untuk para newbie atau mungkin sudah menjadi musisi gitu? Silahkan. Iya, terima kasih Kak. Mungkin untuk diri saya sendiri, saya mungkin lebih memperbanyak belajar sama Pak Widarto dan Pak Wardoyo ya. Welcome saya generasi milenial. Oke. Disebut lagi Pak. Ya, makanya mungkin buat teman-teman semua juga jangan takut buat belajar, jangan takut untuk mengekspresikan diri kita gitu. Apa yang ada di hati kita ya udah keluarkan aja pakai musik juga nggak masalah gitu. Kayak daripada curhat sama temennya gitu kan. Nah, daripada curhat di story gitu ya. Iya, mending bikin lagu ya nggak? Gitu. Oke, tapi kalau untuk Mbak Husna sendiri dalam membuat jingle kan sekarang kalau musik sekarang teknologi juga udah mengikuti ya. Itu seperti apa Mbak Husna? Yang gimana Kak? Saat musik kan sekarang udah banyak jenisnya, dalam pembuatan musiknya juga udah harus mengikuti teknologi perkembangan zaman sekarang ya Mbak ya. Itu seperti apa Mbak? Menurut Mbak, bagaimana kita harus mengikuti itu, belajar itu gitu? Mungkin yang pertama kita mempelajari dulu ya Kak. Nah itu
mempelajari genre atau gimana gitu. Nanti kalau misalnya kita udah ngerti ya udah kita. Iya, karena kan sekarang ada musik IDM gitu ya. Itu gimana Pak Wardoyo dan juga Pak Widarto mengikuti juga nggak sih dalam pembuatan lagu seperti itu, Pak Wardoyo? Kalau saya belum begitu masuk ke itu, masih mengandalkan ya apa di kemampuan kami. Hanya itu bagi saya tetap terobosan ke depan perlu kita pelajari, karena segala satu alat atau media itu sumbernya harus dari SDM-nya dulu. Ketika ada alat modern tapi penggunanya tidak bisa memberikan support, ya saya pikir tetap bermasalah juga. Jadi kita harus kembali ke alam kita sendiri dan diperkuat dengan teknologi begitu. Jangan kemudian gara-gara teknologi malah alamnya tidak dibangun. Siap, baik. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, ya namanya teknologi itu terus berkembang. Nah, jadi kita harus harus mengikuti perkembangan itu. Artinya teknologi itu dibuat itu untuk mempermudah. Tetapi untuk mempermudah itu tetap kita butuh ya namanya sisi humanistik, sisi kemanusiaan kita. Alat musik misalnya katakanlah dia pianonya sekarang udah mendekati sampling yang paling sempurna, misalnya pianonya, tetapi kalau tidak humanistik mainnya kita tidak seperti manusia juga kurang nilai seninya juga kurang. Artinya harus beriringan antara talenta, bakat, kemampuan dan sebagainya kita asah, tapi teknologinya kita manfaatkan. Betul sekali, apalagi udah zamannya AI sekarang. Betul. Oke, baik, terakhir nih untuk Pak Widarto, Pak Wardoyo dan juga Mbak Husna, target ke depan atau mungkin mimpi-mimpi yang ingin dicapai seperti apa? Saya ke Pak Widarto dulu. Kalau saya tetap masih konsisten di musik ya, karena sudah jadi pilihan saya dulu. Saya tetap memilih musik untuk hidup. Saya tetap akan berkarya lewat musik sepanjang saya masih mampu, sepanjang saya masih diberi ilham dan sebagainya dari Allah SWT. Kemudian untuk anak-anak saya yang mau mengikuti jejak saya juga boleh, tetapi tetap harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Artinya bagi saya nomor satu adalah tetap pendidikan, Mbak. Nomor satu pendidikan, musik itu sebagai bonus saja. Nah, namanya bonus itu bisa lebih besar dari yang aslinya ya, Mbak. Nah, karena bonus ya, Mbak. Tapi juga bisa lebih sedikit dari aslinya. Artinya kalau saya kepada anak saya boleh di bidang musik, tetapi nomor satu tetap pendidikan. Karena bagaimanapun bekerja di bidang musik itu up and down, Mbak. Naik turun. Pasang surutnya luar biasa, seperti kemarin kena COVID. Berhenti total, Mbak. Ya, itu kan salah satu yang tidak pernah akan terpikirkan oleh kita, bahwa bekerja di bidang seni, tidak hanya musik, itu ternyata dampaknya ketika kena itu luar biasa. Nah, artinya saya memberikan pemahaman kepada anak saya, karena bagaimanapun kalau orang tuanya ada di bidang musik, biasanya nurun ke anaknya. Nah, termasuk nurun ke anak saya, ya saya berikan silahkan di musik, tapi pendidikan nomor satu, musik untuk rekreasi, untuk mengeluarkan ide, mengeluarkan kemampuan dan sebagainya. Nikmati saja hidup. Siap, baik. Terima kasih Pak Widarto. Nah, untuk Pak Wardoyo sendiri seperti apa, Pak? Target kedepannya apakah masih ada yang ingin dicoba? Sudah saya sampaikan tadi bahwa musik itu bagi saya sudah bagian dari hidup saya. Itu harus terus saya nikmati, namun juga kita harus terus berkarya. Karena nilai musik itu sendiri menurut saya itu adalah dari karya-karya itu. Jadi jangan sampai kita bermusik hanya mengcover sana sini, tidak pernah berkarya. Nah, untuk ke depan tapi saya cover loh, Pak. Aduh, langsung rasain. Tapi nggak banyak ya, Pak. Saya untuk coverin jenengan enggak masalah, karena itu bagian dari berkarya. Iya, sama aja. Iya, karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan, tentu pendidikan bagi anak-anak saya juga saya pentingkan. Tetapi musik saya tanamkan itu sama. Kebetulan kami bersahabat dengan Pak Widarto itu, jadi musik itu adalah ekstra, jangan jadi tujuan utama. Tapi tekunilah. Suatu saat kita bisa punya dua kaki yang bisa digerakkan bersama, bisa double gardan atau gantian ketika ada sesuatu. Jadi itu prinsip yang saya tanamkan, jangan jadi pemusik yang hanya bisa main musik saja, tapi jadilah pemusik yang punya profesi lain yang bisa mendukung.
Jadi musik itu bagian dari untuk mewarnai kehidupan menjadi lebih harmonis dan sebagainya. Syukur-syukur bisa menjadi bonus yang kadang lebih besar dari yang intinya begitu. Oke. Tapi kita kelihatan tua Pak kalau ngomong gini. Nanti sini jawabannya beda banget jauh. Ya karena jam terbangnya kita kan sudah jatuh bangun ya. Belum pernah. Iya, tapi masih generasi milenial mentalnya masih oke kok ya Mbak ya. Oke, untuk Mbak Husna sendiri mimpi kedepannya seperti apa? Karena pasti perjalanannya masih panjang banget dong. Iya benar banget. Kebetulan tuh saya menyanyi, dikit cerita ya. Saya menyanyi dari dulu waktu SD sampai sekarang ini, dulu juga ikut-ikut festival, sampai sekarang pun sampai ikut jingle juga. Nah untuk kedepannya insya Allah saya juga masih ingin berkarya, mengikuti lomba-lomba yang lain untuk mengembangkan apa bakat saya gitu. Meskipun saya juga bekerjanya seperti Pak Wardoyo di pendidikan, tapi musik juga buat apa ya Pak? Selingan gitu ya. Selingan yang berbonus ekstra. Ekstra yang super. Ya, ekstra yang super. Sebenarnya kalau di musik itu super. Bonus 4 juta kemarin. Kalau saya nggak mengharapkan itu plakat kemarin itu saya nggak mengharapkan. Yang penting jumlahnya. Isinya. Baik, terima kasih Pak Widarto, terima kasih Pak Wardoyo, terima kasih juga Mbak Husna untuk waktunya hari ini. Terus berkarya dan insya Allah lagu-lagu yang ingin disampaikan masuk semua pesannya ya ke masyarakat Kabupaten Magelang, dan ditunggu karya-karya selanjutnya. Oke, sehat-sehat terus ya Pak Wardoyo, Pak Widarto dan juga Mbak Husna. Baik, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jamos Gemilang bersama pemenang Lomba Jingle Gempur Rokok Ilegal tahun 2024 kerja sama Bea Cukai Magelang dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cindela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.